Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, ini Persebaya itu dulu punya striker namanya Ashadi Panji. Cuma apa ya? Hilang, tiba-tiba hilang gitu. Sore hari ini kebetulan saya sore hari ini sangat beruntung bertemu beliau. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Mita, tetap semangat. Amin, amin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Sekian lama kita nggak ketemu dalam badan sehat itu luar biasa. Amin, amin. Nah Pak, kemana saja selama ini kok hilang dari peredaran sepak bola? Iya, senang juga ya kalau cerita terkait dengan hilang lama dari peredarannya. Ini adalah bukan sesuatu yang karena tidak suka bola lagi. Nah, karena tuntutan waktu itu saya keliling kerja kemana-mana kan, sehingga vakum terkait dengan kegiatan teman-teman, cuma hanya bisa monitor terkait dengan grup-grup itu kan, bahwa main saja kepingin gitu, dan alhamdulillah baru kali ini sore ini teman-teman di list ada undangan, kebetulan saya langsung, kesempatan baik, ada waktu, dan kebetulan undangan main Persebaya Legend kan di UNESA, sehingga kebetulan juga rumah dekat di Lida, sehingga kami manfaatkan, dan alhamdulillah ketemu Mas Miftah. Terima kasih banyak karena kesibukan waktu itu kan kerja di Bojonegoro itu. Kerja di Bank Jatim Pak ya, tepatnya. Baik. Itu dari kan kalau nggak salah hilang setelah musim 92 Pak. Itu langsung masuk Bank Jatim itu Pak. Mas Mita, pada saat itu saya posisi nggak seneng ya, ketika saya lagi sekedar atau sekilas mengenang almarhum Pak Rusdi, Pak Bodro. Beliau memberikan kesempatan pada saat beliau pegang Asbab Salim Group ya. Itu langsung saya diberi kesempatan untuk gabung, dan karena perhatian beliau begitu besar, dan kebetulan juga pada saat itu Mas Miftah, saya dapat panggilan pekerjaan di Bank Jatim. Jadi persis, apalagi pada saat itu ibu terutama ya, dan keluarga semua mendukung, nyambut gaya aja kan gitu. Saya menghadap ke Pak Rusdi bahwa nggak apa-apa, kalau memang seperti itu apa yang kamu jadi pilihan, coba pulang dulu, nanti balik lagi ke aku gitu. Itu musim berapa Pak? Tahun berapa Pak? Itu tahun 91. Oh 91. 91. Ditawari ke Asbab itu. Dan saya bukan sesuatu yang nggak seneng, tidak bisa diungkapkan kata-kata ya, begitu kepercayaan beliau itu begitu besar. Awakmu kecil mela aku bareng gitu. Jadi mumpung aku daripada jauh-jauh, wes awakmu gabung ae. Dan nun sewu juga beliau sampai ngomong gini, engko perkara bayaran aku. Jadi gitu Mas Miftah. Tapi karena bersamaan dengan panggilan Bank Jatim, saya bawa undangan panggilan itu, beliau memaklumi gitu, dan ya begitu ibu yang mensupport ya, bahwa pilihan untuk pilih di nyambut gawe gitu. Ibu seneng dah awakmu gawe seragam lah gitu. Itu Mas Miftah. Akhirnya dari situ hilang Pak ya dari sepak bola, terus hilang. Fokus ke di namanya dulu BPD Jatim. Dan alhamdulillah juga masih Pak Rusdi itu memberi kesempatan loh, gabung Persibaya kan, perserikatan terakhir tuh ya, waktu itu saya ikut tuh, diberi kesempatan lagi, dipanggil untuk TC di Persibaya di Birgen itu. Masih diberi kesempatan sama beliau. Itu yang musim berapa Pak? Tahun ya perserikatan 90-91 kan. Yang sebelum masa Bab itu atau setelah? Sebelum masa Bab. Sebelum masa Bab Mas Miftah. Jadi kan seingat saya itu kan dulu Pak Ashadi Panji ini kan masuk Persebaya di tim yang
Blotek hijau itu. Iya, ya, ketika Persebaya ini ya berganti dari 23 tahun iya, ke bawah semuanya itu. yang kan Persebaya kan sempat masuk final kompetisi Piala utama itu. yang Perserikatan Pak Oh, ya, ya. 90 itu Ya, kalah sama betul. Persib Bandung di final, kemudian Itu. Persebaya rombak itu Pak Azadi Panji kan masuk Ya, di situ kan. masuk itu diberi kesempatan juga masih oleh Pak Rusdi, Pak Bodro. Dan beliau betul-betul, wah luar biasa lah perhatian beliau kan terhadap saya sama seperti itu. Bahkan non sewu juga kalau nggak dibantu oleh Mas Khalil Indro ya saya masih ingat juga. Itu sampai datang ke kantor. Sampai datang ke kantor karena betul-betul saat itu tanda kutip sulit ya keluar ya setelah kami menunggu dispensasi untuk ikut gabung Persibaya waktu itu TC. Akhirnya beliau menghadap ke pimpinan dan direksi waktu itu dari pimpinan kami di Human Capital saat itu akhirnya keluar dispensasi saya bisa keluar ikut gabung itu. Jadi sebenarnya masuk Bank Jatimnya 91 atau 90 Pak? 91-nya. 91. 91-nya. Yang Piala Utama itu kan 90. 90. Itu Persebaya duluan ya. Masuk Persebaya duluan 90 yang itu akhirnya juara Piala Utama itu. Yang kompetisi perserikatannya 91 masih sempat ikut Persebaya. Masih ikut, masih ikut. Terus langsung itu teman-teman waktu itu kan keliling ya. Tur di luar negeri ya. Singapura, Malaysia. Saya hanya enggak sudah enggak ikut. Saya hanya ya lihat di koran teman-teman wah. Tapi saya juga dipastikan ya untuk milih itu Pak Zul juga ya. Pak Zulkifli Yasin ya. Panji, kamu itu sebetulnya pilih mana sih? Gitu. Persibaya atau Bank Jatim lah gitu. Seneng saya juga dipanggil sendirian saya waktu itu. Di tengah perhatian Pak Bodro sama Pak Rusdi itu beliau juga memberi itu akhirnya mohon maaf Om waktu itu karena ini semuanya dorongan dari ibu dan keluarga sehingga saya lebih ke Bank Jatim gitu. Akhirnya aku fokus di Bank Jatim Pak ya? Iya Mas sudah. Masih di Bank Jatim Pak sekarang? Sekarang kan sudah purna Agustus kemarin. Ya, persis Taman tadi cerita. Oh iya. Sudah purna per Agustus kemarin. Waktunya banyak di mana Pak? Setelah BPD kan masuk BPD waktunya? Saya waktunya di pusat. Lama di pusat. Terus ada istilahnya promosi ya. Promosi naik jabatan itu di Bojonegoro. Lama 2003 sampai 2015 di Bojonegoro. Terus di Lamongan, di Surabaya lagi, akhirnya terakhir di Surabaya lagi sampai sekarang. Itu ya. Makanya kan teman-teman yang lainnya bilang itu ada di Bojonegoro karena lebih lama di Bojonegoronya itu Pak ya. Lama di Bojonegoro. Jadi saya hanya mengikuti di ya berita-berita terus sama grup-grup teman-teman itu aja. Ketika ada undangan di grup, ada kesempatan saya balik ikut teman-teman main. Ya walaupun sedikit-sedikit kan yang penting kita kan silaturahmi dengan teman-teman. Banyak hal yang kami tinggalkan ya. Tapi ketika melihat undangan teman-teman itu luar biasa senang kayak karuan. Benar Mas Mita, jadi begitu senang lah kalau ada Persibaya kan gitu. Dan teman-teman juga masih di grup itu masih berkesempatan untuk aku masih diakui aku walaupun sebentar kan pernah gitu loh, pernah berkiprah lah di Persibaya. Karena ini Pak spesial karena seingat saya di Persebaya pakai nomor 10 kan. Iya, itu nomor 10 yang spesial. Spesial nomor 10. Tapi waktu itu kan memang zamannya Agus Winarno juga ya. Agus Winarno juga akhirnya 9, aku yang 10. Tapi sudah waktu itu setelah sekian lama ya, atau mungkin karena ya Pak Bodro bilang gini, wah ini kakak ngitung duit jadi nomor 10 tapi nggak jadi sering main dan regulernya kan nggak Jadi Agus Winarto waktu itu kan jadi pemain muda ya. Iya. Pemain muda tandem dengan Mas Yusuf itu.
Ya, itu nomor 10 ya mesti. Karena terlalu banyak hitung duit, akhirnya nomor 10-nya malah hilang, Pak. Sampai Pak Botro itu mesti nih, karena terus tangannya Pak Botro sama Pak Rusdi itu perhatian banget ya. Apa kalau ditarik mundur itu memang dulunya apa ya? Memang ya gairahnya memang di sepak bola. Kan kalau nggak salah kan di Sakti bareng seangkatan Mafrus Afif ya, sama Hartono itu. Hartono yang lemparan jauh. Kalau sekarang Farhan dulu Persebaya punya namanya Hartono. Jadi memang di Sakti itu dari kapan, Pak? Saya betulnya ada dorongan ya, terus dari ayah itu ya, secara langsung. Ayah itu kepingin gitu loh, dan seneng ketika saya main bola di kampung. Sebelum masuk klub itu kan ada banyak sepak bola mini gitu loh ya. Ada sepak bola mini, nggak tahu ayah waktu itu tuh kok seneng kepingin. Setelah saya main itu mesti main dulu ya, lihat akhirnya saya tertarik karena tetangga semua itu banyak masuk di Sakti. Sehingga dari sekian banyak temen saya memberanikan diri, Mas, aku melok apa Mas latihan di Sakti gitu. Akhirnya itu berawal dari situ lah. Akhirnya saya kan deket dengan rumah, waktu itu rumah saya kan Wonokromo itu. Dengan lapangan Bakuwonto itu naik tambangan itu Mas Miftah. Naik tambangan jadi jalan kaki. Dari Pulau Wonokromo nyebrang kali ya. Ke jalan kaki Bakuwonto. Kalau sekarang dipikir-pikir ya, kalau zaman sekarang ya lumayan ada loh ya. Iya kalau sekarang coba. Tapi karena seneng, karena seneng waktu itu, waduh, minggunya latihan, Sabtu sudah seragam sepak bola yo, SSB itu sudah dipakai. Sewenang gitu. Tadi bayang-bayangan waktu itu Sabtu kudu minggu sehingga bisa latihan gitu loh. Ya, dari orang tua waktu itu dan lingkungan di kampung waktu itu memang banyak gitu loh seneng sepak bola. Di antara keluarga sendiri nggak ada ya, saya ngaku, saya sendiri Mas Miftah. Ya. Dan pilihan jadi striker itu Pak? Dan itu pun karena mohon maaf ini, ya. Panji ini kan striker murni kan. Kalau Mas Yusuf ini kan agak ke second strikernya ya. Iya waktu itu kalau sebetulnya nggak tahu ya, laki-laki Pak Rusdi atau mungkin ya Pak Rusdi atau Pak Bodro waktu itu. Saya waktu pertama kali ikut Ornas itu Pak Muksan, almarhum ya di Gresik dia. Itu saya back kiri padahal. Jadi back, nggak tahu. Saya kok waktu di Persebaya itu mulai junior sampai senior itu ditaruh di striker. Tapi akhirnya condong ke hampir ya second strikernya itu lebih dominan seperti itu. Dan saya juga teringat ketika Agus Saryanto kan ya. Oh ya, Agus Saryanto. Itu kebetulan kan satu kampung juga ya, sering ketemu itu di Karangrejo kan. Itu ngomong di sini nyekel awakmu itu hanya itu. Kalau ketemu mitra itu. Jadi nggak tahu memang ditempa dengan latihan atau mungkin dari sononya ya, dari apa nggak tahu, ada yang melihat mungkin ya Mas Miftah ya, wis cocok awang gitu. Akhirnya terus terang Mas Agus. Mulainya di Persebaya junior dulu Pak? Iya. Berapa Pak? 88-89. 89. Terus langsung 90-nya ya. Istimewa berarti Pak? Tadi itu makanya dikasih kesempatan, laki-laki Pak Rusdi luar biasa banget sama Pak Bodro. Mungkin nggak tahu ya banyak teman-teman atau yang lain bahwa saya begitu lama di Persebaya, maksudnya lama prosesnya itu ya, dalam kurun waktu yang singkat sepertinya, tapi lama. Bahkan Pak Bodro saya anggap sebagai bapak sendiri. Waktu itu bapak kan sudah nggak ada. Ya sekarang istilahnya curhat. Pak Bodro dinas di kecamatan ini saya mesti ya sharing lah, mohon petunjuk arahan ke beliau mulai dari kecamatan Tamasari, kecamatan Wonokromo, kecamatan Rukut, saya sering gitu loh.
Sampai waktu itu kayaknya deket sekali kok dengan beliau itu. Sampai di kamar, kalau mungkin nggak dilakukan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi saya di kamar-kamar saya, Pak, saya sering minta petunjuk dan arahan bagaimana. Bahkan Pak Boter waktu itu kan, saya masih ingat, awakmu itu main enak tapi kayak PT memeti dulu. Tadi terlalu banyak nggak efektif maksudnya beliau. Gerakannya pokoknya tak gitu. Tapi coba sedikit efektif ya gerakanmu itu. Memang diperlukan gerakan tanpa bola segala macam itu. Tapi kamu tuh kayak PT memeti. Jadi gitu Mas Minta. Itu yang selalu saya ingat loh. Oh gitu. Jadi mengandalkan kecepatan itu sehingga ya mungkin karena juga dorongan beliau dikasih teknisnya ya mungkin ya. Teknis dari main itu seperti ini gitu. Selalu kasih kok beliau itu kalau saya konsultasi itu seperti itu. Nah, Pak, itu kan sebenarnya bukan tiba-tiba akhirnya kan terpilih ke Bank Jatim itu. Berarti ketika main di Persebaya itu sambil kuliah? Saya kuliah itu setelahnya. Oh, malah setelahnya. Setelahnya masuk. Berarti ketika masuk Bank Jatim SMA ini? SMA, benar. Oh, lulus SMA. Betul, Mas Miftah. Pilihan ibu pilih kerja. Itu. Jadi kuliah. Yo banyak waktu itu istilahnya kepala bagian ya. Melihat bahwa latar belakang saya dari sepak bola, tapi nggak tahu lagi potensi apa yang Bapak lihat ya. Selalu motivasinya setiap kali ada rapat internal. Siapa yang masih SMA? Oh saya. Oleh direksi waktu itu juga. Ayo kuliah dong, kuliah. Itu loh terlecut ya. Dari S1 sampai S2 selesai ya karena lingkungan terbentuk boleh latar belakang dari sepak bola, tapi tetap lingkungan di pertanian kita juga menyesuaikan loh. Gak mungkin kalau kita mengandalkan tetap dari sepak bola tapi lingkungan kan nih harus kita menyesuaikan gitu. Dan itu pun juga peran dari istri ya. Begitu saya kok selalu dimotivasi hampir setiap waktu kalau ada jeda pekerjaan ya, pimpinan itu mesti sekolah di Panji, sekolah gitu. Setelah pulang saya cerita ke nyonya itu, ya Bu bayaran sampai. Saya akhirnya kuliah dan punya posisi yang tinggi. Ya. Di Bojonegoro sempat wakil kepala itu kepala cabang atau wakil, Pak? Wakilnya itu istilahnya PBO ya waktu itu dari pemimpin bidang operasional ya. Terus akhirnya saya terakhir di kantor pusat di Surabaya. Surabaya. Dan pensiun Agustus kemarin. Ya. Makanya hilang dari sepak bola. Pak, kalau balik ngomong Persebaya, Pak, sangat singkat ternyata bersama Persebaya, tapi kenangan yang tidak terlupakan bersama Persebaya, Bapak? Saya tuh betul-betul nggak akan terlupa ketika ternyata ya untuk masuk Persebaya itu tidaklah mudah ya. Mulai dari pagi sampai sore itu bahkan saya tidur di Gelora tentunya. Seleksi loh, Mas, waktu seleksi itu. Dari waktu itu kan setiap klub itu mengirimkan 5 pemain terbaik kan gitu ya. Itu sampai dari sekian banyak tahapan ya. Saya melihat pada saat itu tidak pede benar gitu loh Mas Miftah ya. Itu yang menjadi kenangan itu yang tidak bisa terlupa bisa masuk itu. Karena ada mungkin nur ya dari Gusti Allah melihat dari sekian banyak. Saya sendiri melihat itu warna ya enak kan gitu ya. Lu benar mau. Saya juga ya Allah apa yang mukjizat apa ya. Saya bilang gitu ya. Dari sekian banyak itu saya sudah kok bisa terpantau dan terpilih itu. Dari situ itu menjadi sesuatu yang oh ya Allah kalau memang Gusti Allah memberikan ya kenikmatan dengan tekun kita tentunya ya latihan, jangan sampai lupa nyuwun Gusti Allah berdoa untuk selalu kan mendekatkan diri pada beliau.
untuk ya petunjuk dan berkah dari itu. Itu yang saya ternyata itu nggak mudah, nggak gampang kok. Begitu masuk, betul-betul sangat terkenang itu. Dan terakhir pada saat itu ya, nun sewu yang tadi yang tidak terkenal, yang tidak bisa saya lupakan ada ini foto ini. Ini kan istilahnya piala utama ya, kan lolos ya, lolos main di Senayan kan itu. Saya itu waktu itu cadangan bener ya. Pak Rusdi langsung manggil saya. Panji siap-siap seperti biasa layaknya itu. Saya juga sampai sekarang pun saya nggak pernah melihat ya kalau ada pemain disuruh dipanggil, diberi kesempatan untuk main yang menggantikan pemain itu. Saya waktu itu sampai begitu dipanggil, saya langsung menghadap ke beliau, mendekati beliau. Pak Rusdi, saya mohon bantu doanya ya Pak untuk bisa cetak gol gitu ya. Saya harus memberanikan diri, itu semua panggilan ya Mas Miftah ya. Nggak tahu apakah ada pemain yang seperti itu sampai sekarang saya. Tapi saat itu begitu saya panggil langsung, bukan pemanasan dulu. Tapi minta langsung dulu Pak Rusdi. Saya mohon doa harus juga ya bisa cetak gol. Alhamdulillah begitu. Saya itu kan yang bikin gol itu yang kedua itu. Saya gini ya Allah dikabulkan doa-doa. Yang apa Pak? Yang Pelita ini. Yang final itu ya? Masih belum finalnya. Yang belum finalnya. Masih lolos itu kan sudah lolos. Makanya ini yang main ini kan istilahnya disimpan kan. Tim Piala disimpan, diberi kesempatan untuk lolos ke Senayan itu. Akhirnya 2-2 waktu itu yang Nisar sama saya waktu itu Mas ya. Dan itu nggak tahu teman-teman apa ada pemain juga seperti itu. Saya itu mikir sekarang baru mikir deh, konyol lah juga ya. Itu saya nggak akan pernah lupa itu. Bukan pemanasan tapi minta doa dulu. Minta doa dulu. Begitu dikasih tahu harus ya saya kan sudah akrab sama beliau gitu loh. Seperti ayah sendiri sama waktu juga demikian ya. Saya langsung Pak Rusdi pun harus gitu. Jadi bener ini konyol kenangan-kenangan apakah ada loh sampai sekarang ada pemain seperti itu minta doa ke pelatihnya gitu loh. Bener. Saya yakin teman-teman nggak ada yang tahu gitu. Hal-hal non teknis yang gitu-gitu ya. Tapi tetap kan Gusti Allah ya. Begitu saya berkesempatan main itu Pak Rusdi saya minta itu. Dan cetak gol. Dan ini pasti juga nggak jadi kenangan Pak ya. Singkat di Persebaya tapi ikut dalam tim yang jadi juara. Iya, benar Mas Miftah. Wes gak ono lah sesuatu yang dibanggakan ya. Kalau kita ngomong sepak bola, ternyata sepak bola itu bisa mengantarkan saya ya, bisa nyambut gaya gitu loh. Dan jadi juara kan gitu. Dan bahkan juga banyak kemudahan ketika tahu bahwa latar belakang maupun Persebaya di waktu itu di Bank Jatim direksinya senang bola juga gitu loh. Panji, jika nanti masuk di Bank Jatim, seandainya kamu nggak main bola lagi gimana? Siap bos ya. Siap. Nanti tak taruh di Pacitan ya. Baik Pak, bener toh gitu. Jadi banyak kemudahan loh, banyak kemudahan yang saya dapatkan bahwa ya mungkin buat teman-teman atau sekarang yang adik-adik ya itu ada kesempatan main bola yang bagus dan bisa mengukur ya kemampuan kiranya mengukur kalau tidak sempat atau keinginan itu terlalu tinggi tidak bisa masuk di PSSI katakan ya ada kesempatan masuk pekerjaan masuk aja kan gitu karena itu masa depan kan gitu ya, jangan sampai terlepas buktinya. Ya, sebenarnya meskipun singkat tapi sukses Pak. Ya alhamdulillah. Juara. Begitu masuk bisa sampai karir. Ya alhamdulillah. Wakil kepala cabang Pak ya. Iya. Membawai Bojonegoro ini biasanya Bojonegoro, Lamongan, Tuban Pak. Yang waktu itu. Iya, waktu di Bojonegoro. Jadi gini, di Bojonegoro itu kalau wilayah secara spesifik ya, itu masing-masing kan ada kepala cabang-cabang sendiri. Cuma divisi bukan divisi istilahnya ya. Sebelumnya adalah di cabang, dari pemimpin cabang ada yang namanya pemimpin bidang operasional waktu itu. Itu sebutannya yang semua urusan operasional di kantor itu adalah saya yang backup kan itu. Dan
alhamdulillah juga. Tapi ini bukan sesuatu yang sombong ya, bukan ya. Tapi aneh ya, bukti berbagi bahwa itu mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita teman-teman semua insan bola itu tidak terlalu idealis ya. Idealis terkait dengan sepak bola itu semuanya terus gitu ya nggak apa-apa, tapi ada waktu dibagi bahwa kita kan akan membangun rumah tangga kan gitu ya, Malike bersama anaknya besok itu bagaimana masa depannya gitu. Alangkah baiknya juga memperhatikan besok masa depan yang istilahnya tidak monoton kan itu ya. Sekali lagi saya terakhir itu alhamdulillah Mas Miftah di kantor pusat itu saya juga jabatan dari wakil menjadi levelnya pemimpin cabang ya. Jadi namanya AVP, Asisten Vice President ya. Sebelum itu saya pernah itu karena sepak bola juga karena doa orang tua dan support dari pelatih-pelatih gitu. Siapa nyangka bahwa apa yang saya rintis, saya upayakan, saya bercita-cita itu ya, akhirnya ada pilihan-pilihan yang harus kita lakukan antara sepak bola dan kerja gitu aja. Itu Mas Vita. Dan alhamdulillah kemarin ini sekali lagi, maaf bukan kita riak atau sombong ya, dari sepak bola saya bisa mendapatkan karir ya, di kantor. Itu adalah suatu pengorbanan dan pengabdian yang luar biasa. Udah dikasih dengan amanah yang diberikan kan itu maksudnya. Jadi ini menarik nih obrolannya. Ya mungkin bagi teman-teman supporter Persebaya yang generasi sekarang mungkin nggak tahu bahwa dulu di Persebaya itu ada striker pakai nomor 10, nomor kostumnya namanya Azhadi Panji. Ini mungkin dengan obrolan ini jadi ya memberitahu teman-teman yang saat ini dan mungkin juga nostalgia bagi penonton Persebaya, supporter Persebaya era tahun 90, 91 bahwa ada striker namanya Azhadi Panji dan lama menghilang ternyata fokus di pekerjaan di Jatim. Dan yang diobrolkan tadi yang di-sharing sama Pak Panji tadi semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman pemain muda sekarang bahwa main bola ada masanya. Ada masanya, betul. Masa itu Mas Vita, benar. Harus dipersiapkan apa yang menjadi pilihan masa depan gitu. Sip itu Mas Vita. Siap Pak Panji. Nah itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini bersama Pak Azhadi Panji, mantan pemain Persebaya meskipun singkat tapi pernah membawa Persebaya juara, menjadi bagian Persebaya juara. Itu dulu, nanti kita ngobrol bola lagi. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Umar Bal-Balan. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Semangat. Selalu sehat. Amin. Selamat sore. Selamat sore.